Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafiq Hardianto dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Akan menjelaskan, akan membuat tugas problematika Islam kontemporer, memahami metode beragama umat Islam akhir zaman. Dalam masalah ibadah, zaman boleh berubah, tapi ibadah jangan ditinggal. Sebagai umat beragama, kita jangan gampang terlena dengan dunia yang fana ini. Kita ada dan bisa berpijak di bumi ini karena kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapat merasakan kenikmatannya setiap hari, seperti bernafas, makan, minum, dan merasakan canggihnya teknologi pada zaman ini. Sebagai rasa syukur, kita mewajibkan untuk mengerjakan perintahnya dan menjauhkan larang-larangannya. Maka dari itu, tak peduli kita dari generasi muda atau generasi tua, kita harus selalu beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa. Jangan mau diperbudak oleh teknologi. Jika memungkinkan, memanfaatkan teknologi untuk sarana membantu kita agar beribadah. Nah, kita sebut contohnya, bagi umat Islam, memasang aplikasi pengingat waktu sholat agar kita tidak telat dalam melaksanakan sholat. Dalam hal ibadah, bukan hanya bercerita tentang sholat, banyak hal lain yang bisa dijadikan ibadah dan bermanfaat bagi sesama, seperti membantu orang yang membutuhkan, ramah pada orang lain, berperilaku sopan kepada orang lain, dan yang tidak kalah pentingnya itu, kita harus hormat kepada kedua orang tua, karena dalam Islam mengajarkan bahwa ridho Allah adalah ridho kepada orang tua. Selanjutnya, perubahan fenomena sosial generasi masa depan bisa tercermin di fenomena generasi milenial saat ini. Karakter individualis masyarakat ke depan akan terjadi meskipun mereka berkumpul menggunakan handphone, masih tidak lepas dari tangan. Tenggelam dalam dunia mereka sendiri adalah hal sebuah keniscayaan masyarakat masa depan. Gadget bukan menjadi sebatas teknologi, tetapi sudah menjadi teman sehari-hari atau sudah sebagai kebutuhan sehari-hari. Tanpa adanya gadget, itu adalah hal suatu yang kemustahilan. Ketika kita mengamati perilaku generasi milenial yang sedang nongkrong di kafe maupun di mal-mal, menunjukkan hasil yang sama dari pengamatan saya. Mereka tidak bisa lepas dari gadget, dan mereka pun jarang sekali ngobrol sama teman-teman, malah lebih mementingkan melihat handphone. Nah, dari sebuah akhlak, generasi milenial ini berbeda dengan generasi sebelumnya. Segala aspek kehidupan generasi milenial menggunakan alur yang berbeda. Dalam berkomunikasi, generasi milenial sudah sangat jarang menggunakan komunikasi verbal atau komunikasi secara langsung. Namun mereka menggunakan semi verbal, yaitu dengan bantuan teknologi seperti yang kita ketahui. Teknologi saat ini seperti handphone, teknologi itu sangat krusial dan dapat menyebabkan dampak yang serius jika manusia menggunakannya dengan cara ketergantungan. Akhlak generasi milenial ini berbeda. Akhlak tentang kesopanan menjadi salah satu fokus dalam dampak komunikasi secara pasif. Tidak sedikit generasi milenial yang tidak menerapkan akhlak kepada orang tua atau kepada orang yang lebih tua, bahkan menyamakan dengan teman sebayanya. Lalu bagaimana supaya generasi milenial tidak menjadi dampak
negatif tersebut, bagaimana cara perkembangan teknologi berdampak negatif. Untuk memperbaiki akhlak generasi milenial diperlukan pendidikan budi pekerti supaya perilaku generasi milenial itu dapat dikontrol ke arah yang lebih positif. Dalam hal ini sejalan dengan konsep akhlakul karimah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga manfaatnya dapat dirasakan bagi mereka dan lingkungan sekitarnya. Selain itu, peran orang tua juga lebih penting membimbing perilaku anak untuk memiliki akhlak yang terpuji. Sejatinya anak merupakan cerminan dari orang tuanya, sehingga peran orang tua di sini sangat krusial, sangat penting untuk perkembangan akhlak menjadi lebih baik. Dengan demikian, generasi milenial ini saat ini mudah mengontrol akhlak dan perilakunya dalam kegiatan sehari-hari, terutama kegiatan yang berhubungan dengan internet, teknologi, dan lainnya. Apakah sahat yang sahih itu selalu bisa dijadikan hujah dan diamalkan? Banyak sanad yang sudah kita tahu. Kita sebut contoh aja, tidak selama sanad yang sahih itu dapat dijadikan hujah atau diamalkan. Tidak selamanya. Kita sebut saja, kita beri contoh seperti pada zaman Nabi, zaman Rasulullah. Rasulullah itu memiliki istri lebih dari 4. Hal ini karena ada kekhususan pada Nabi. Kita yang hidup di zaman sekarang itu dilarang untuk menirunya. Hal tersebut tuh sangat krusial pada zaman sekarang. Ada juga hadis yang tentang mengangkat anak sudah besar menjadi anak susuan. Hadisnya ada, anak yang sudah besar harusnya tidak diperbolehkan melihat aurat, apalagi sampai menyusui. Tapi di hadis itu boleh karena merupakan peristiwa khusus, sama seperti hal yang sebelumnya. Hal ini termasuk perkara khusus yang tidak boleh diamalkan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.